Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisa sistem informasi akuntansi penjualan pada Apotek Afiat. Penulisan proyek pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini disusun oleh Adelia Syifa Permatasari dengan NIM 1120041. Lalu ada saya sendiri, Rizka Irista Sekarwangi dengan NIM 112000328 dan Shirley Tias Putri dengan NIM 112000387. Pembahasan proyek ini meliputi pendahuluan, ruang lingkup, pembahasan, dan penutup. Baik, saya Shirley Tias Putri dengan NIM 112000387. Di sini ada pendahuluan dari pembahasan penelitian ini, yaitu di masa modern saat ini semua terasa mudah dan cepat. Perkembangan zaman semakin meningkat dan teknologi semakin maju. Pengolahan data yang cepat dan akurat dengan sistem komputerisasi dalam proses pencatatan, penginputan data, hingga pembuatan laporan akan mempermudah pekerjaan bagi pimpinan dan karyawan. Namun, sayangnya tidak semua perusahaan sudah menerapkan sistem dengan komputer. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan memilih untuk masih menggunakan sistem manual. Salah satunya terkendala pada sumber daya manusia atau SDM. Berkaitan dengan sistem penjualan pada perusahaan yang masih menggunakan sistem manual, menyebabkan terjadinya berbagai masalah, seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan, kurangnya sistem keamanan dalam penyimpanan data, dan pengarsipan data yang tidak teratur dapat mengakibatkan data rentan hilang. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, kami tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai tema dalam laporan proyek Sistem Informasi Akuntansi ini dengan judul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Apotek Afiat. Lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Untuk memperjelas dan menghindari perluasan pembahasan, kami membatasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini. Masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan sistem penjualan pada Apotek Afiat yang dimulai dari proses pemesanan obat, proses penjualannya, hingga pembuatan laporan penjualan. Lalu di sini ada topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu metode penelitian. Apa saja yang kami lakukan untuk mendapatkan data-data yang akan diteliti. Yang kedua, profil perusahaan. Sejarah singkat mengenai perusahaan. Yang ketiga, proses sistem berjalan. Inti dari riset yang kami lakukan. Yang ketiga, permasalahan pokok. Permasalahan-permasalahan yang pernah dialami oleh perusahaan. Lalu di sini selanjutnya ada metode penelitian. Kami melakukan metode penelitian dengan 3 cara, yaitu yang pertama observasi, yaitu melakukan pengamatan atau survei secara langsung terhadap sistem yang sedang berjalan di Apotek Afiat. Yang kedua wawancara, yaitu kami melakukan sesi tanya jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek penelitian yang belum diperoleh pada saat observasi. Yang ketiga, studi pustaka, pengumpulan data dengan mempelajari bahan teori melalui buku literatur, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Lalu di sini selanjutnya ada profil perusahaan. Apotek Afiat merupakan sebuah toko obat yang menjual berbagai macam obat, khusus atas resep dokter maupun obat ringan. Apotek ini didirikan pada tahun 2019 yang berpusat di Jalan Raya Pagelaran Bogor, Jawa Barat dengan izin apotek, nomor izin apotek 441-31-031-9-DPMPTSP-2019. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi pada Apotek Afiat. Di
sini ada pemilik apotek, yaitu Bapak Rio Julio, yang bertugas untuk mengatur keuangan, memanajemen karyawan, menerima laporan penjualan. Lalu selanjutnya di sini ada apoteker. Jabatan apoteker itu sendiri dipegang oleh pemilik apotek, yaitu Bapak Rio Julio, yang bertugas untuk pengendalian mutu kesediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Lalu selanjutnya di sini ada karyawan satu, yaitu Siti Fatimah, yang bertugas sebagai pelayanan, membuat laporan penjualan harian, mengarsipkan nota, dan admin. Lalu selanjutnya di sini ada karyawan 2, yaitu Nenda, yang bertugas sebagai pelayanan, membuat laporan harian, mengarsipkan nota, dan kasir. Lalu selanjutnya ada karyawan 3, yaitu Nurma, yang bertugas sebagai pelayanan, membuat laporan harian, mengarsipkan nota, kasir, dan koordinator. Lalu selanjutnya ada karyawan 4, yaitu Vika, yang bertugas sebagai pelayanan, membuat laporan harian, mengarsipkan nota, dan kasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Adalia Syifa Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis sistem berjalan pada Apotik Afiat. Proses bisnis berjalan ini akan memaparkan penjelasan mengenai sistem penjualan yang sedang berjalan hingga saat ini pada Apotik Afiat. Pemesanan dapat dilakukan pelanggan secara langsung dengan menyebutkan nama obat serta jumlah obat yang dipesan, dan bisa juga dengan memberikan langsung resep dari dokter pada karyawan apotik. Selanjutnya, karyawan akan memeriksa persediaan pada gudang obat, dan jika stok pesanan obat tersedia, maka karyawan akan mengonfirmasikan pada pelanggan bahwa pesanan tersedia. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, karyawan akan menyebutkan nominal harga pemesanan kepada pelanggan. Lalu, pelanggan akan membayar pesanan sesuai dengan nominal yang disebutkan langsung kepada karyawan secara tunai. Dan apabila pelanggan meminta nota, maka karyawan akan memberikan pesanan beserta dengan notanya. Dan jika pelanggan tidak meminta nota, maka karyawan hanya akan memberikan pesanan saja kepada pelanggan tanpa memberikan notanya. Selanjutnya, laporan yang tersedia merupakan laporan penjualan tunai per hari dengan membaca arsipan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan tersebut. Karyawan akan membuat laporan atau pencatatan per hari. Kemudian karyawan akan mengarsipkan nota penjualan selama 1 hari, dan selanjutnya laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik apotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram pada Apotik Afiat. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemilik apotik. Dimulai dari pelanggan yang ditandai dengan simbol start atau mulai, lalu ada simbol fork atau percabangan, di mana ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu pertama pelanggan menyerahkan resep dokter, dan yang kedua pelanggan menyebutkan nama dan jumlah obat yang ingin dipesan. Untuk kegiatan pertama yaitu pelanggan menyerahkan resep dokter. Selanjutnya karyawan akan memeriksa persediaan obat berdasarkan resep obat tersebut. Untuk kegiatan kedua, pelanggan menyebutkan nama dan jumlah obat yang ingin dipesan. Lalu selanjutnya karyawan akan memeriksa persediaan obat. Selanjutnya di sini ada simbol join atau penggabungan dari percabangan yang sudah dilakukan. Lalu ada simbol decision, di mana jika persediaan obat tidak tersedia, maka karyawan akan mengonfirmasikan bahwa obat tidak tersedia kepada pelanggan. Lalu kegiatan akan selesai sementara dengan ditandai adanya simbol final flow. Namun jika persediaan obat tersedia, maka karyawan akan memberikan informasi bahwa obat tersedia kepada pelanggan, dan selanjutnya karyawan akan menyebutkan nominal harga pesanan. Selanjutnya,
pelanggan akan melakukan pembayaran pesanan, dan ada simbol decision di sini, di mana jika pelanggan tidak meminta nota, maka pelanggan hanya akan mendapatkan barang pesanan saja tanpa notanya. Lalu di sini ada simbol final flow, di mana bahwa kegiatan tersebut sudah selesai sementara. Namun jika pelanggan meminta nota, maka karyawan akan membuatkan nota penjualannya, lalu karyawan akan memberikan barang pesanan beserta dengan nota penjualannya. Lalu selanjutnya pelanggan akan mendapatkan barang pesanan beserta notanya, lalu kegiatan selesai sementara dengan ditandai adanya simbol final flow. Untuk kegiatan sebelumnya yang karyawan memberikan barang pesanan dan nota penjualan belum selesai karena karyawan akan membuat laporan penjualan. Lalu selanjutnya karyawan akan mengarsipkan nota penjualan selama 1 hari, dan karyawan akan memberikan laporan harian. Karyawan akan memberikan laporan harian kepada pemilik apotik. Lalu selanjutnya pemilik apotik akan menerima dan memeriksa laporan harian tersebut. Lalu kegiatan benar-benar selesai dengan ditandai adanya endpoint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen-dokumen yang ada pada Apotik Afiat. Di sini ada dokumen masukan. Nama dokumennya yaitu nota penjualan. Fungsinya yaitu digunakan sebagai bukti hasil penjualan, bersumber dari pelanggan, dan bertujuan untuk disimpan oleh karyawan. Medianya adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap hasil penjualan per konsumen atau pelanggan. Jadi setiap ada pelanggan yang akan membeli obat, maka akan disediakan nota. Jadi jika pelanggan meminta nota, maka karyawan akan membuat 2 rangkap nota. Yang satu itu untuk disimpan oleh karyawan untuk kebutuhan perusahaan atau untuk kebutuhan Apotik Afiat sendiri. Lalu yang satunya lagi diberikan kepada pelanggan. Lalu di sini ada dokumen keluaran. Nama dokumennya yaitu laporan penjualan harian. Fungsinya digunakan sebagai rekapitulasi penjualan, bersumber dari karyawan, bertujuan untuk pemilik apotik, medianya adalah buku, jumlahnya adalah 1, frekuensinya adalah setiap hari. Jadi di mana nota tadi yang 2 rangkap, yang satunya lagi disimpan oleh karyawan untuk kebutuhan Apotik Afiat, itu disimpan, diarsipkan, lalu nanti akan ditulis dalam buku laporan penjualan harian ini. Namun jika pelanggan tidak meminta nota, maka karyawan hanya akan langsung menuliskan barang yang dibeli oleh pelanggan beserta jumlah dan harganya serta totalnya langsung kepada laporan penjualan harian tersebut. Berikut permasalahan pokok dan pemecahan masalah yang ada pada Apotek Afiat. Yang pertama, untuk permasalahan pokok, yaitu keterbatasan SDM membuat Apotek Afiat menggunakan sistem penjualan secara manual, yang menyebabkan beberapa kendala pada sistem penjualannya. Yang kedua, belum adanya pembagian operasional perusahaan, di mana tugas dari masing-masing karyawan masih tercampur dan melakukan tugas yang sama. Ketiga, pembuatan nota penjualan kepada pelanggan yang masih bergantung pada pelanggan, di mana jika pelanggan tersebut tidak meminta nota, maka karyawan pun tidak akan membuatkannya dan memberikannya nota tersebut kepada yang bersangkutan. Untuk pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada karyawan lama dan merekrut karyawan baru yang memenuhi kualifikasi untuk mengenai
penggunaan aplikasi pada komputer akuntansi untuk memudahkan suatu transaksi dan sistem penjualan pada apotek Afiat. Selain itu, diperlukan adanya dukungan software akuntansi yang dapat membantu sistem keuangan untuk memudahkan transaksi penjualan pada apotek Afiat. Yang kedua, dibuat pembagian operasional pada apotek Afiat untuk masing-masing karyawan agar lebih jelas dan teratur dalam mengatur dan mengerjakan tugas kerjanya masing-masing. 3. Diperlukan adanya perbaikan pada pembuatan nota saat proses penjualan berlangsung pada apotek Afiat agar dokumen tersebut dapat diarsipkan sebagai bukti untuk laporan keuangan pada apotek Afiat. Penutupan. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil riset untuk sistem penjualan pada apotek Afiat, masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala karena SDM pada apotek Afiat terbatas dan masih menggunakan sistem penjualan secara manual. Maka akan lebih menyita waktu dalam mencari data. Belum tersusunnya pembagian operasional juga menyebabkan semua tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan yang ada tercampur sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan informasi pada saat melakukan tugasnya masing-masing. Pembuatan nota yang tidak diwajibkan membuat karyawan tidak memiliki bukti penjualan sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada saat pembuatan laporan keuangan untuk apotek Afiat. Yang kedua yaitu saran. Untuk yang pertama, untuk mengatasi masalah pada sistem yang sedang berjalan, maka penulis mengusulkan agar apotek Afiat dapat memberikan pemahaman pada karyawan lama dan merekrut karyawan baru yang mengerti dalam penggunaan aplikasi komputer akuntansi, sehingga sistem informasi akuntansi pada penjualan di apotek Afiat dapat dilakukan secara komputerisasi agar pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Yang kedua, perlu diadakannya pembagian operasional agar perusahaan dapat lebih mudah dan terstruktur dalam mengatur sistem penjualan serta mengurangi kesalahan informasi yang ada. 3. Perlu diadakannya perbaikan pada saat pembuatan nota agar karyawan memiliki bukti penjualan dan dapat dengan mudah membuat laporan keuangan tanpa adanya kesalahan pada saat pembuatan laporan keuangan tersebut. Tidak terasa, presentasi pembahasan proyek kami telah selesai. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sebelum menutup presentasi ini, saya selaku perwakilan kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dosen kami, Ibu Siti Masrifa MKom, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Bapak Rio Julio selaku pemilik apotek Afiat, serta teman-teman semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.